22 tahun lagi ada yang menarik nih di Indonesia, artinya di 2045. Katanya Indonesia akan mencapai momentum bersejarah. Di 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad Indonesia. Pada masa itu, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan impian tersebut, pemerintah telah menyusun visi Indonesia 2045 dengan 4 pilar, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Salah satu pilar yang menjadi alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas adalah sumber daya manusia yang unggul. Sebanyak 70% jumlah penduduk Indonesia pada saat itu berada dalam usia produktif. Generasi ini disebut dengan generasi Z, di mana generasi yang lahir pada era perkembangan teknologi atau era Society 5.0. Untuk menghadapi tantangan di era Society 5.0, generasi Z perlu dibekali dengan 6 kemampuan literasi dasar. Di antara ke-6 literasi dasar yang perlu dibekalkan kepada generasi Z yaitu kemampuan literasi sains. Literasi sains ini sangat penting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia agar siap menghadapi 3 dari 10 kecenderungan dunia atau megatrend. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum memahami bagaimana cara mengintegrasikan literasi sains dalam pembelajaran sains baik pada jenjang sekolah dasar maupun menengah. Pada era Society 5.0, salah satu literasi yang perlu dikembangkan yaitu literasi sains. Hal ini dikarenakan literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk mampu mengaplikasikan sains di kehidupan sehari-hari dan menjelaskan fenomena alam dengan bukti-bukti ilmiah, sehingga dapat menentukan keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan ilmiah. Di masa keemasan ini, pemerintah Indonesia ingin membangun Indonesia menjadi megatrend dunia. Dengan banyaknya persaingan yang ketat, terdapat 10 kecenderungan besar dunia sampai dengan tahun 2045. 10 kecenderungan megatrend dunia yaitu demografi global, urbanisasi dunia, peranan emerging ekonomi, perdagangan internasional, keuangan internasional, kelas menengah, persaingan sumber daya alam, teknologi, perubahan iklim, perubahan geopolitik. Maka dari itu, keterkaitan literasi sains sangat penting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia agar siap menghadapi 3 dari 10 kecenderungan dunia hingga tahun 2045, yaitu persaingan sumber daya alam, teknologi, dan perubahan iklim. Upaya meningkatkan literasi sains untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan memanfaatkan mode pembelajaran yang berbasis keunggulan daerah setempat. Adapun 3 jenis mode pembelajaran yang harus diterapkan yaitu adalah mode pembelajaran kontekstual, mode pembelajaran inquiry, dan mode pembelajaran STEAM. Pertama, terdapat mode pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran berbasis keunggulan setempat dapat diimplementasikan dengan pendekatan konstruktivistik dan menggunakan mode pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajarannya. Mode pembelajaran kontekstual merupakan mode pembelajaran yang menghubungkan konten mata pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Dalam pembelajaran kontekstual, guru memiliki peran menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa belajar itu bermanfaat dan penting bagi kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, peserta didik akan menempatkan dirinya sebagai individu yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam hidupnya, sehingga pembelajaran kontekstual diharapkan bisa melatih kemampuan literasi sains peserta didik.
Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry yang merupakan model yang dapat membuat peserta didik untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru lagi. Model pembelajaran inquiry terbimbing dapat menentukan tingkat kemampuan literasi sains karena dalam penerapan model pembelajaran ini terdapat tahapan yang menjadi aspek kompetensi literasi sains. Partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran melalui penemuan melibatkan kegiatan refleksi, berpikir, bereksperimen, dan menjelajah. Model pembelajaran inquiry terbimbing juga mampu meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sekitar serta mendorong peserta didik mengaitkan hubungan antara pemahaman dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga terdapat model pembelajaran STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Maths, yang mana penerapan model STEAM dapat dilihat pada fondasi habits of mind, dengan adanya penekanan pada keterlibatan anak untuk aktif menginvestigasi lingkungan sekitar dan mengeksplorasi melalui kegiatan hand-on, serta menempatkan mereka menjadi komunikator yang efektif dalam mengemukakan hal yang ditemukan. Penerapan model STEAM membantu peserta didik untuk mampu berpikir kritis karena model STEAM dapat diterapkan di berbagai kondisi dalam upaya meningkatkan potensi peserta didik dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Model ini juga membantu pencapaian prestasi belajar peserta didik, pencapaian pemahaman konsep peserta didik, peningkatan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik, serta keterlibatan aktif peserta didik di selama proses pembelajaran berlangsung serta peningkatan motivasi dan minat belajar peserta didik. Melalui STEAM, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk bersaing di era Society 5.0, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi sains ini sangat penting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia agar siap menghadapi 3 dari 10 kecenderungan dunia atau megatrend pada era Society 5.0. Akan berpengaruh penting pada bidang pendidikan yang harus melakukan dan menekankan perubahan kompetensi yang diajarkan kepada peserta didik dengan menerapkan model-model pembelajaran yang dapat mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan sains seperti kontekstual, inquiry, dan STEAM.